mungkin banyak yang ngira kalau ini tuh bukan cuma sekedar dunia mimpi aja, tapi bener-bener balik ke masa lalu. Gue juga sempat ngira kayak gitu. Tapi walaupun gue belum yakin 100%, gue tetap beranggapan kalau itu cuma dunia mimpi aja. Cerita dimulai dari Sutomo Chono yang merasa tidak punya kemampuan bersosialisasi. Dia merasa hidupnya sangat membosankan. Pas Chono kerja sambilan di toko buku, dia diajak makan bareng sama teman kerjanya, Yamaki. Sehabis makan, Yamaki bilang kalau udah nggak ada kereta yang arah ke rumahnya lagi. Chono bingung mau bilang apa. Jadinya Chono malah bilang kalau dia akan bayarin taksi buat Yamaki pulang. Yamaki pun merasa kalau Chono nggak suka sama dia, dan akhirnya milih langsung pulang. Besoknya, Yamaki mindahin jadwal kerjanya biar nggak samaan sama Chono. Chono ngerasa kalau Yamaki benci sama dia. Pas Chono disuruh mindahin buku-buku yang buat dibuang, Chono nemuin komik romance yang dulu dia pernah baca. Komik itu pun dibawa pulang sama Chono. Habis baca komik itu, Chono jadi ngerasa dia udah ngebuang-buang masa mudanya. Chono pun tidur. Pas bangun, Chono jatuh dari tangga, tapi dia nggak ngerasain sakit. Dia juga jadi muda lagi. Chono sadar sekarang dia lagi lucid dream. Chono mimpi masa-masa dia SMA. Pas dia mau naik bis, ada perempuan yang lagi ngejar bis itu. Dia ingat dulu dia nggak minta bisnya tungguin. Tapi sekarang karena di dunia mimpi, dia mau nyoba jadi cool. Perempuan itu pun berhasil naik bis. Chono sadar dia adalah teman sekelasnya, Asakura. Pas bisnya lagi belok, Asakura nggak sengaja duduk di pangkuan Chono. Asakura langsung refleks ngebanting Chono. Abis itu Asakura minta maaf karena dia dari kecil udah dilatih judo. Asakura pun minta Chono jangan kasih tahu ke siapa-siapa, karena di SMA ini Asakura mau ganti image jadi perempuan yang kalem. Chono ingat di kehidupan nyata Asakura terlalu berusaha untuk berubah. Chono pun bilang hal itu ke Asakura. Asakura yang ngerasa Chono udah tahu rahasianya akhirnya ngelepas kacamata palsunya. Chono pun tiba-tiba terbangun. Chono ngerasa mimpinya barusan karena pengaruh dari komik yang dia baca tadi. Chono pun mau ngetes sekali lagi, dan bener aja dia kembali lagi ke mimpinya. Tapi di mimpinya sekarang sudah sehari berlalu dari mimpinya tadi. Chono pun mau menikmati masa mudanya di mimpinya, dan berharap dia bisa menjadi lebih pede di kehidupan nyata. Tiba-tiba ada perempuan yang menyapanya. Dia adalah Asakura. Chono sangat kaget. Asakura pun meminta tolong Chono membawakan barang. Di jalan, Chono nanya kenapa Asakura awalnya mau jadi wanita yang kalem. Asakura bilang pas SMP dia dijuluki Raja Judo, dan dia nggak suka sama julukan itu, karena itu di SMA dia mau punya persona yang baru. Pas Asakura lihat ada orang yang main di klub judo sekolah pakai sepatu, Asakura langsung refleks kesel, dan nyuruh mereka lepas sepatunya. Chono pun ngajak Asakura kabur, tapi Chono akhirnya mau ngelawan. Chono pun mukul kepalanya ke gagang sapu sampai kepalanya bocor. Orang-orang itu malah jadi malas ngelawan Chono, dan jadinya malah Asakura yang ngebanting-bantingin mereka. Setelah selesai, Asakura pun berterima kasih ke Chono karena berkat Chono Asakura merasa bisa berubah. Di saat itu Chono merasa dia ada rasa sama Asakura. Tapi tiba-tiba Chono terbangun. Chono pun bilang ke dirinya sendiri jangan sampai perasaannya ke bawah sampai ke dunia nyata karena Asakura cuma muncul di mimpinya. Di lain tempat Asakura baru bangun. Di mejanya ada komik samaan kayak punya Chono. Asakura pun bertanya-tanya kenapa Chono bisa ada di mimpinya. Asakura jadi penasaran gimana kabarnya Chono sekarang. Nah, itu chapter 1 dari Yomeuchi, Dreaming of Falling for You. Manga ini baru banget keluar ya di Manga Plus. Untungnya juga keluarnya barengan yang bahasa Jepang dan Inggris. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama buat diterjemahin. Gue juga udah baca dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari manga Yomeuchi, Dreaming of Falling for You. Impresi gue buat manga ini nggak banyak ya, karena udah jelas banget buat gue kalau gue tertarik sama ceritanya. Konsepnya menarik, gambarnya bagus, ceritanya lucu juga. Terus karena manga ini rilis setiap hari Sabtu jam 10 malam, jadi udah pasti gue akan nungguin setiap Sabtu buat baca manga ini. Nah, yang mau gue omongin sekarang itu, mungkin banyak yang ngira kalau ini tuh bukan cuma sekedar dunia mimpi aja, tapi bener-bener balik ke masa lalu. Gue juga sempat ngira kayak gitu. Tapi walaupun gue belum yakin 100%, gue tetap beranggapan kalau itu cuma dunia mimpi aja. Karena pertama, Chono nggak ngerasain sakit, apalagi pas dia jatuh dari tangga. Dan kedua, si Asakura juga mimpiin hal yang sama. Jadi gue sebenarnya lebih ngerasa kalau komik itu jadi alat buat orang-orang yang baca ketemu di dunia mimpi yang sama daripada komik itu jadi mesin waktu. Terus alasan terakhir karena secara naratif emang lebih bagus aja kalau itu dijadiin dunia mimpi aja. Jadi pesan yang mau disampaikan juga jadi lebih jelas. Tapi balik lagi sih, apa itu dunia mimpi atau balik ke masa lalu masih ada keambiguan sama hal itu. Atau malah itu kedua-duanya. Ya ditunggu aja ya kebenarannya gimana. Tadi kan di awal gue bilang kalau gambarnya bagus, tapi kalau buat desain karakternya sih kerasanya biasa aja. Tapi karena gambarnya bagus jadi itu nggak terlalu masalah juga sih. Manga ini baru banget rilis, dan untungnya rilisnya barengan yang bahasa Jepang dan Inggrisnya. Rilisnya itu di Manga Plus, gue juga bacanya di situ. Tapi buat sekarang di situ adanya yang bahasa Inggris aja ya. Kalau yang bahasa Indonesia sih buat sekarang belum ada yang terjemahin, tapi gue yakin sih nanti pasti bakal ada yang terjemahin. Segitu aja first read dari gue untuk manga Yumeuchi Dreaming of Falling for You. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.